Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Bagifari dari Preschool RPL 1 nomor absen 20. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang access modifier pada Java. Mari kita mulai. Pertama-tama, access modifier adalah salah satu bagian dari OOP atau Object Oriented Programming. OOP sendiri itu adalah sebuah konsep pemrograman yang berfokus pada objek, bukan pada baris-baris perintah. Access modifier itu juga merupakan salah satu dari pilar OP, yaitu enkapsulasi. Fungsi dari access modifier itu sendiri itu dengan memberi akses untuk menggunakan kelas, variabel, konstruktor, atau metode yang kita akan pakai. Dia akan mengatur apakah kita boleh menggunakannya atau tidak. Macam-macam access modifier itu ada 4. Yang pertama ada public, yang paling umum. Yang kedua ada private, yang ketiga ada default, dan yang keempat adalah protected. Yang pertama itu adalah public access modifier. Access modifier jenis public ini itu berarti variabel, method, kelas, ataupun konstruktor itu bisa dipakai di mana saja. Ini mencakup sebagai misalkan kelas yang sama atau kelas yang berbeda itu bisa. Package-nya sama, itu pun bisa dipakai. Bahkan package yang berbeda asalkan diimport itu tetap bisa dipakai kalau pakai access modifier public. Yang kedua itu adalah private access modifier. Private access modifier jenis ini itu berarti variabel, method, konstruktor, dan juga kelasnya itu hanya bisa dipakai di kelas yang sama. Ini adalah suatu access modifier yang paling cepat karena hanya boleh dipakai di satu kelas yang sama. Yang ketiga adalah default. Access modifier jenis ini itu menjelaskan bahwa variabel, metode, kelas, dan konstruktornya itu hanya bisa dipakai dalam kelas dan package yang sama. Namun juga bisa dipakai dalam subclass yang sama. Meskipun tidak ada bedanya ya. Package yang sama itu tetap aja subclass. Yang keempat itu adalah protected access modifier. Access modifier jenis ini itu berarti variabel, kelas, metode, dan konstruktornya itu bisa dipakai di kelas dan package yang sama. Bahkan bisa di subclass yang sama tapi subclass tapi package yang berbeda. Misalkan itu diimport pakai extend. Nah, daripada kita lama-lama, ini kita langsung praktekkan saja di NetBeans. Dan ini dia tampilan NetBeans. Seperti yang sudah saya tahu sebelumnya bahwa object modifier itu ada 4. Yang pertama ada public yang saya pakai di variabel nama. Yang kedua ada private yang saya pakai di variabel nilai. Yang ketiga ada default yang saya pakai di variabel ini. By the way, access modifier default itu tidak usah ditulis karena kalau kita datanya saja itu sudah terhitung default. Yang keempat itu ada protected yang saya pakai di string out. Oke, tanpa lama kita coba pakai di kelas sama yuk. Kita print satu persatu variabel. Sebelum itu kita bikin objeknya. Sekarang bikin objek adalah nama kelas, variabel new, kelas dalam kurung. Baru kita bisa menggunakan dari kelas yang berbeda. Kita coba dari nama. Lalu saya copy ya. Kita ubah satu-satu. Oke, kita run. Dan hasilnya adalah semuanya bisa dipakai. Sekarang kita coba di kelas yang berbeda. Jadi biasa sebelum kita memakai atribut dari kelas lain, kita membuat objek nanti. Sama saja seperti tadi. Dan kita tetap harus ya sekat kayak salin dari sini saja. Dan kita run. Nah, seperti yang kalian lihat, itu hasilnya adalah error. Kenapa? Karena
Dari salah satu ini, ya bisa kita lihat error itu adalah variabel nilai. Betul karena akses modifier private itu cuma bisa dipakai di kelas yang sama. Nah, nilai ini terus saya kasih di akses modifier private, dia tidak akan bisa diakses oleh kelas lain. Kalau bisa coba hapus. Boom. Oke. Kalau tidak ada nilai, kalau kita tidak print variabel nilai, semuanya itu bisa print. Itu karena seperti tadi, akses modifier private itu menghalangi kita untuk mengakses variabel nilai. Oke, setelah itu kita coba di tadi udah di kelas ini dan kita kelas yang berbeda, sekarang di package yang berbeda. Nah, di sini untuk mengakses suatu kelas dari package yang berbeda, kita menggunakan import. Soal importnya adalah seperti ini. Dari nama package-nya, kita lihat dari sini, dari nama package ini, kita import dan kita pilih nama kelasnya ke data. Kalau mau semua kelas kita import, kita temukan bintang. Oke, untuk saat ini kita cukup menggunakan data saja. Setelah itu, kita membuat objek itu. Setelah kita import, kita menggunakan extract. Karena ini berarti bahwa kelas dari tugas akses dua itu merupakan subclass dari data atau merupakan turunan. Jadi data ini, kelas data ini adalah parentnya atau orang tuanya, dan tugas akses dua itu adalah anaknya. Sehingga kalau kita coba fill dan sebut parameter proses yang ada dengan metode dapat kita coba run. Dan hasilnya adalah ya installasi apa sih? Yang pertama sudah pasti setelah kita cari tahu sebenarnya bahwa file nilai itu tidak bisa dicapai di kelas lain kelas dia, karena ini tadi sama beda itu udah jauh banget. Jadi kita bisa hapus nilai ini. Yang tidak ada umur itu kita kasih asal modifier default. Nah, default ini udah itu bisa dipakai di kelas yang sama, di kelas yang berbeda, dan package dia tidak bisa dipakai kalau package-nya itu berbeda. Yang kita nah, bedanya dengan protector. Protector itu bisa digunakan di class yang di beda package, tapi harus menggunakan subclass. Dia harus satu subclass sama branch itu udah. Nah, kita butuh ini. Kalau kita ubah cara bertumornya menjadi protector ya, karena nilai kapan dan boom, semuanya berhasil. Itu karena protected itu bisa dipakai di kelas yang package beda asalkan dia itu subclass. Oke, setelah semua kita coba, karena kalian bisa memahami akses modifier itu gunanya untuk apa aja. Oke, sekian saja tutorial belajar akses modifier dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.